Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'd. Pemirsa Riau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa remaja atau puber adalah masa peralihan antara masa kanak-kanak ke masa dewasa. Masa ini penuh dengan gejolak, pemberontakan, dan tidak menentu. Ini merupakan masa yang menentukan serta sangat mengkhawatirkan dan menebarkan bagi orang tua dan masa depan anak. Saat ini seorang remaja benar-benar membutuhkan perhatian penuh kedua orang tuanya dan akan sering dipusingkan dengan perilaku-perilaku yang aneh dari anak-anaknya. Saat itu anak-anak akan mulai menunjukkan jiwa pemberontakan dan tidak tunduk pada perintah orang tuanya. Walaupun perubahan yang terjadi pada masa puber dari satu anak dengan anak yang lain sangat berbeda, namun yang jelas orang tua harus lebih dekat dan sabar karena emosi anak dalam kondisi tidak stabil dan terjadi banyak perubahan pada dirinya. Bimbingan orang tua dan arahan moral serta pendidikan agama sangat membantu remaja dalam menghadapi masa pancaroba ini. Pemirsa Riau TV yang berbahagia, seorang remaja lazimnya mengalami perkembangan intelektual yang cukup pesat, daya kritis yang tinggi, namun di sisi lain emosinya masih labil dan dalam proses pencarian jati diri. Ibadah puasa akan menjadi penyeimbang dari gejolak jiwa remajanya itu. Puasa akan meredam kecenderungan sisi negatifnya dan mengoptimalkan potensi serta kemampuan positifnya. Puasa mampu mengembangkan sikap ihsan dan sabar. Puasa mampu menyucikan jiwa dari kotoran dan penyakit hati. Penyakit hati seperti keangkuhan, dengki, berambisi pada posisi tertentu, dan ria merupakan sumber keresahan jiwa atau stres. Penyakit-penyakit hati itu akan tumbuh subur pada masa remaja, karena saat itu remaja mengalami fluktuasi gejolak jiwa. Akibat rasionya mempertanyakan konsep agama dan Tuhan. Ambisinya yang melampaui pertimbangan akal sehatnya dan kebutuhannya akan pengakuan sosial yang acap kali menyampakkan dirinya pada tataran aksesoris daripada esensi kemampuannya dalam mengelola hidup secara mandiri. Melalui puasa, remaja dilatih untuk selalu ikhlas dan bersikap rendah hati. Pemirsa Riau TV yang berbahagia, agar program pembinaan remaja di bulan Ramadan sukses, maka perlu dipertimbangkan aspek syariat, perkembangan karakter, dan kebutuhan pada tiap fase dan permasalahan remaja. Ketiganya merupakan faktor mendasar dan penting dalam membahas apa dan bagaimana cara membina remaja di bulan puasa. Ketiga hal tersebut dapat diwujudkan dalam program pembinaan remaja. Di antaranya adalah: yang pertama, penyegaran paham keagamaan sesuai dengan perkembangan, wawasan keilmuannya, dan penerapan ekspresi akidah, disiplin, ibadah, dan akhlak. Bentuk program dapat berupa kegiatan pesantren kilat, diskusi buku, tadabbur Al-Quran, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW di bulan Ramadan seperti zikir, sholat sunat, qiyamul lail, itikaf di masjid, dan kegiatan sosial lainnya. Yang kedua yaitu pengembangan potensi dan kemampuan yang meliputi mental IQ, jasmani, dan sosial. Bentuk program dapat berupa pelatihan pengembangan potensi dan kemampuan seperti jadi dai muda, pelatihan kepemimpinan, pengembangan akademik,
dan pelatihan profesi, pemberian kepercayaan dan tanggung jawab melalui pelibatan dalam kepanitiaan iftar jama'i atau buka bersama, atau mungkin dilibatkan dalam kegiatan zakat, infak, sedekah, dan pengurus atau panitia iktikaf di masjid, dan kepengurusan lainnya, tadabbur alam, kreativitas seni, dan lomba-lomba lainnya, usaha kecil dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu dialog kaum tua dan remaja. Ini sangat penting kita lakukan, dapat dilakukan dalam bentuk diskusi atau seminar dialogis tentang adab berbeda pendapat, ukhuwah, mentoring, dan jumpa tokoh. Juga melibatkan para remaja dalam rapat-rapat urusan kemasyarakatan. Yang keempat adalah pengembangan kepribadian produktif. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan-pelatihan manajemen adab, muamalah, dan kerjasama sosial. Yang kelima adalah bagaimana bimbingan konsep diri yang meliputi pemecahan masalah, manajemen waktu, karir, dan permasalahan seks remaja, pengobatan ruqyah dalam pandangan Islam dengan tinjauan psikologi dan manajemen, disiplin dalam kesadaran, pengaturan gizi dan makan, pakaian menutup aurat, gaya hidup muslim, organisasi aktivitas dan taman bermain, pemeriksaan kesehatan, dan lain sebagainya. Dengan program pembinaan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan remaja, serta melalui pembelajaran yang dialogis, saling percaya, keterbukaan, dan memberikan ruang ekspresi yang cukup bagi remaja, akan membuat program ini diminati para remaja. Dan dengan memaksimalkan suasana spiritual yang tinggi saat Ramadan ini, kita optimis bahwa program tersebut akan berhasil menelurkan remaja yang berkarakter luhur, berakhlak mulia, jadi penyejuk bagi orang tua. Mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min ummul amwat. Allahumma rabbana min azwajina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.